Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wani Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Saw 3 tahun 2006. Kira-kira kekopetan seperti apa di Saw 3 kali ini? Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan satu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan keadaan si Eric setelah dikurung oleh si Bondon Amanda. Melihat cokornya di rantai bak acu perumahan, si Eric pun berniat melakukan sesuatu. Walaupun harus menggeprek cokornya hingga pengkor, untungnya si Eric berhasil melepaskan diri dari rantai itu. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ke si Eric? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang mantan narapidana bernama Troy yang sedang berada di permainan kopet dengan rantai yang menyantol ke seluruh tubuhnya. Kemudian si Jigsaw pun memberitahukan jika si Troy ingin terbebas dari tempat ini, maka dia harus segera melepaskan diri dari rantai yang menyantol ke tubuhnya itu. Jika dia terlambat melepaskannya, maka bom yang ada di depannya akan meledak. Mendengar hal itu, jelas saja si Troy yang tak ingin modar pun berniat untuk melakukannya. Namun naasnya, akibat waktu yang diberikan telah habis, si Troy pun harus modar mengenaskan. Lalu kita diperlihatkan ke si Kokom yang terlihat panik setelah rekannya menemukan seorang mayat. Dia yang takut mayat itu si Eric, dia pun bergegas untuk mengeceknya. Namun ternyata mayat itu adalah mayatnya si Troy yang sudah tidak berbentuk lagi. Di tengah penyelidikan, salah satu petugas pun menemukan sebuah kaset rekaman. Lalu si Kokom pun berniat membawa kaset itu untuk menyelidikinya. Sesampainya di rumah, si Kokom pun langsung memutar kaset itu untuk mencari tahu siapa di balik orang yang telah menghabisi si Troy. Dan ternyata kaset itu hanyalah jebakan psikopat Jigsaw untuk menculik si Kokom. Singkat waktu setelah si Kokom tersadar, dia pun panik setelah tahu dirinya sudah terjebak di permainan psikopat Jigsaw. Di permainan ini, si Kokom harus segera melepaskan diri dari alat kopet yang sudah terhubung dengan tulang rusuknya, di mana kunci untuk membuka alat itu ada di cairan asam tepat di depan matanya. Dia pun harus segera mengambil kunci itu jika ingin selamat dari permainan ini. Tak ingin modar oleh alat itu, si Kokom pun memberanikan diri untuk mengambil kuncinya.
Walaupun kokotnya harus melepuh, namun untungnya si Kokom berhasil mengambil kuncinya. Kemudian dia pun bergegas untuk membuka alat kopet itu. Di saat si Kokom berhasil membuka kunci alat itu, namun dikarenakan waktu yang diberikan telah habis, hingga akhirnya si Kokom pun harus modar mengenaskan. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang dokter cantik bernama Lin yang baru saja selesai adu gabrut bersama ayangnya. Setelah itu si Lin pun bergegas pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, si Lin pun diminta oleh seorang suster untuk mengobati seorang bocil yang baru saja mengalami kecelakaan. Setelah berhasil menyelamatkan si bocil, si Lin pun bergegas pergi untuk beristirahat. Singkat waktu di malam harinya, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, si Lin pun bergegas untuk pulang. Namun ternyata si Lin sudah diincar oleh si kopet Jigsaw untuk dimasukkan ke permainan kopetnya. Beberapa saat kemudian, setelah si Lin tersadar, dia pun sudah ada di sebuah ruangan. Di tengah kehermanan, si Amanda pun datang dan langsung membawa si Lin untuk bertemu dengan seseorang. Dan ternyata si Amanda membawa si Lin untuk bertemu dengan si John yang kini sudah ripuh. Kemudian si Lin pun menanyakan apa tujuan si John menculiknya. Lalu si John pun menjelaskan bahwa dia hanya ingin bermain dengan si Lin. Di mana di permainan kali ini si Lin harus segera mengobati tumor yang diderita si John, dan jika si Lin berhasil maka si Lin boleh pergi dari tempat ini. Namun jika si John sampai modar, maka alat yang ada di lehernya itu akan meledak dan membucatkan tengkoraknya. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, si Lin pun setuju untuk mengobati penyakitnya si John. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang pria bernama Jeb yang sedang terjebak di sebuah peti. Di tengah kepanikan, dia pun melihat sebuah Bokman. Lalu dia pun berniat untuk mengambilnya. Hello, Jeb. Kemudian rekaman itu pun mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya tentang si Jeb, di mana selama ini si Jeb sedang mencari seseorang yang telah menghabisi anaknya. Namun hari ini si Jeb harus menghadapi serangkaian ujian untuk menyelamatkan diri dari tempat ini. Dan di setiap ujiannya si Jeb akan diberikan kesempatan untuk memaafkan. Dan jika semua ujian itu si Jeb berhasil melewatinya, maka dia akan bertemu dengan orang yang selama ini dia cari. Si Jeb pun harus segera melakukannya jika ingin keluar dari tempat ini hidup-hidup. Of your game again. Setelah berhasil terbebas dari peti itu, si Jeb yang tak mengerti perkataan si Jigsaw pun berniat untuk mencari jalan keluar. Hingga tidak lama kemudian, si Jeb pun menemukan sebuah kotak yang berisi foto dirinya sendiri dan sebuah kunci untuk membuka pintu. Dirasa inilah ujiannya, si Jeb pun berniat mencari pintu itu. Sesampainya di ruangan pendingin, si Jeb pun sok parah setelah melihat seorang bondon tak berskin hampir modar kedinginan. Melihat sebuah Bokman di pojokan, dirasa itu petunjuk, si Jeb pun berniat untuk memutarnya.
Dan ternyata ini adalah ujian pertama si Jeff, di mana Bondon yang ada di depannya itu adalah satu-satunya orang yang ada di tempat kejadian sebelum anaknya meninggal. Namun karena dia penakut, dia pun tak mau menjadi saksi untuk memberatkan orang yang telah membunuh anaknya. Dan sekarang jika si Jeff ingin memaafkan dan menyelamatkannya, maka kunci kebebasannya ada di dalam pipa yang sangat dingin. Namun jika si Jeff masih membenci si Bondon, maka dia boleh pergi dari tempat ini. Karena tak tega, si Jeff pun berniat memaafkannya dan bergegas mengambil kunci itu untuk menyelamatkan si Bondon. Setelah berhasil mengambil kunci itu, si Jeff pun bergegas untuk menyelamatkan si Bondon. Namun suenya si Bondon sudah modar membeku. Setelah keluar dari ruangan itu, si Jeff pun menemukan sebuah kotak yang berisikan sobekan foto putranya dan sebutir peluru. Dirasa ini sebuah petunjuk, si Jeff pun bergegas pergi. Tidak lama kemudian, si Jeff pun mendengar seseorang yang meminta tolong. Di tengah kebingungan mencari orang itu, si Jeff pun melihat sebuah Walkman di atas toren. Kemudian dia pun berniat untuk mengambilnya. Dan ternyata orang yang terjebak di bawah toren itu adalah si hakim yang memberikan hukuman ringan ke orang yang telah membunuh anaknya. Dan sekarang si Jeff memiliki kesempatan untuk balas dendam ke si hakim. Namun jika dia ingin memaafkan dan membebaskan si hakim, maka kunci itu ada di barang-barang peninggalan anaknya. Dan dia harus membakar barang-barang itu untuk mendapatkan kuncinya. Doesn't have much time, Jeff. Sungguh geuleuh aing mah, tak ingin modar oleh cairan bangke Bagong, si hakim pun meminta maaf dan meminta ke si Jeff untuk membebaskannya. Namun si Jeff yang dendam ke si hakim menolaknya dan berniat membiarkan si hakim modar tenggelam oleh cairan bangke Bagong. Namun lagi-lagi si Jeff yang baik hati pun tak tega jika harus melihat si hakim modar. Kemudian dia pun berniat untuk mengambil kunci itu. Setelah berhasil menemukan kunci itu, si Jeff pun bergegas menyelamatkan si hakim. Setelah membebaskannya, si Jeff yang baik hati pun mengajak si hakim untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Kemudian kita diperlihatkan ke Celine yang sedang bersiap-siap untuk menjalani operasi penyakit kankernya si John Kramer. Setelah semuanya siap, Celine pun bergegas untuk melakukan operasinya.
Setelah melakukan operasi yang cukup lama, akhirnya si Lin pun berhasil mengangkat tumor yang ada di tengkoraknya si John. Kembali ke si Jeb dan si Hakim yang sedang mencari jalan keluar. Tidak lama kemudian si Jeb pun lagi-lagi menemukan sebuah kotak yang berisi wadah amunisi dan sobekan foto putri kecilnya. Melihat hal itu, si Jeb pun merasa bingung entah apa maksud dari barang-barang yang dia temukan selama ini. Di tengah kebingungan, si Hakim pun mengajak si Jeb untuk melanjutkan mencari jalan keluar. Hingga tidak lama kemudian, si Jeb pun melihat seorang pria bernama Maghrib yang sedang terjebak di alat kopet. Melihat Bokman yang ngegantung di lehernya, si Jeb pun berniat untuk memutar Bokman itu. Hello, Jeff. Dan ternyata si Maghrib ini adalah orang yang selama ini si Jeb cari, di mana si Maghrib inilah yang telah membunuh anaknya. Dan sekarang alat inilah yang akan membalaskan dendamnya si Jeb. Namun jika si Jeb ingin memaafkan dan menyelamatkan si Maghrib, maka dia harus mengambil sebuah kunci yang ada di dalam kotak yang terkait kesenapan FF. Si Jeb pun harus segera mengambilnya sebelum alat kopet ini menghabisi si Maghrib. Jeff, make your choice. Melihat hal itu, si Jeb yang mempunyai rasa dendam ke si Maghrib pun berniat untuk tidak memperdulikannya. Namun setelah dinasehati oleh si Hakim, akhirnya hati si Jeb yang luluh pun berniat untuk menyelamatkan si Maghrib. Hold on. Don't give up. Di saat si Jeb berhasil mengambil kuncinya, namun naasnya si Hakim harus mudah terheadshot oleh jebakan itu. Melihat hal itu, si Jeb pun bergegas untuk menolong si Maghrib. Walaupun si Jeb sudah berusaha untuk membukanya, namun karena waktu yang diberikan telah habis, si Maghrib pun harus modar mengenaskan. Di tengah penyesalan, si Jeb pun bergegas pergi. Kemudian kita diperlihatkan ke si John yang kini keadaannya sudah mulai membaik. Lalu si John pun mengatakan bahwa dia sudah tahu perselingkuhan Selin dengan pria di hotel. Mendengar hal itu, jelas saja Selin pun merasa heran kenapa si John bisa mengetahuinya. Dan ternyata pria yang kita lihat bersama Selin itu adalah selingkuhannya. Dirasa tugas Selin sudah selesai, si John pun meminta ke si Amanda untuk melepaskan alat yang di lehernya dan membiarkan Selin pergi. Namun si Amanda menolaknya karena dia merasa Selin tak pantas untuk hidup. Mendengar hal itu, si John pun mengingatkan jika si Amanda harus mengikuti aturannya karena Selin lah yang akan menyelamatkan nyawanya. Namun si Amanda tak mendengarkan perkataan si John, dia pun berniat untuk menghabisi Selin. Si Amanda pun memberitahukan jika dia jugalah yang telah menghabisi Eric karena si Eric berniat kabur dari tempat ini. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Jeb yang menemukan sebuah pintu yang terkunci. Lalu dia pun berniat membukanya dengan kunci yang ditemukan di dalam kotak. Setelah itu, si Jeb pun menemukan sebuah pistol. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengambilnya dan bergegas pergi mencari jalan keluar. Kembali ke si John yang meminta ke si Amanda untuk tidak melakukan itu karena kini waktunya terus berjalan. Akibat tak mendengar perkataan si John, si Amanda pun harus tercupang timah panas.
Kemudian si John pun menceritakan bahwa ini sebenarnya permainan untuk si Amanda, di mana si John ingin menguji apakah si Amanda pantas menjadi pewaris psikopat Jigsaw. Namun ternyata selama ini si Amanda selalu melanggar peraturannya si John, di mana dia selalu menghabisi orang-orang yang telah menyelesaikan permainan psikopat Jigsaw. Your games were on the way. There is no turning back. Karena kelakuannya itulah si Amanda tidak pantas untuk menjadi legasi psikopat Jigsaw. Sementara itu si Jeff yang marah karena istrinya sekarat pun berniat untuk menghabisi si John. Melihat hal itu si John pun meminta ke si Jeff untuk tidak menghabisinya karena itu akan menambah kesengsaraannya. Terlebih lagi sekarang putri kecilnya membutuhkan si Jeff. Ditambah lagi nyawa istrinya sekarang ada di tangan si Jeff, dan jika si Jeff membawanya pergi dari tempat ini maka istrinya akan modar. Namun jika si Jeff ingin melihat istrinya selamat maka dia harus mengikuti ujian terakhir, di mana dia harus memilih alat kopet yang ada di meja. Di mana alat-alat itu bisa si Jeff gunakan untuk balas dendam ke si John. Namun jika si Jeff memaafkan si John, dia pun boleh untuk tidak memilihnya. Make our choice. Setelah mendengar hal itu, si Jeff pun berniat untuk melakukan sesuatu. I forgive you. Namun ternyata si Jeff yang tak mau memaafkan si John pun langsung menghabisinya. Di tengah sekaratnya si John pun memberikan rekaman, di mana rekaman itu mengatakan dikarenakan si Jeff telah menghabisinya maka dia harus membayarnya dengan mahal, dikarenakan si John lah satu-satunya orang yang tahu keberadaan putri kecilnya. Dan sekarang si Jeff harus ikut dalam permainannya jika ingin putri kecilnya selamat. Kira-kira permainan kopet seperti apa yang akan diberikan si John ke si Jeff? Ya gak tahu karena film pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu saja alur cerita film dari Saw 3 tahun 2006. Maaf jika ada salah kata, dan nantikan Saw berikutnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye bye.